Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Bertemu lagi, belajar lagi bersama dengan Ibu Ades. Wah, apa kabar kalian semua di sana? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat selama belajar di rumah. Kali ini kita sudah memasuki tema 4. Kita akan masuk ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang organ peredaran darah manusia. Dan Ibu memiliki gestar. Siapakah gestar kita? Dia adalah Dr. Jan. Nama lengkapnya adalah Dr. Jantung. Yuk kita persilahkan dia masuk. Dr. Jan. Halo anak juara, perkenalkan nama Dr. Jan. Ibu guru meminta dokter untuk mengajarkan kalian tentang sistem peredaran darah manusia. Kalian sudah siap untuk mendengarkan? Kalau sudah siap, duduk yang rapi. Kita berdoa terlebih dahulu dan yuk, mari kita simak video berikut ini. Apakah kalian masih ingat dengan video pembelajaran yang dibuat oleh guru kalian membahas tentang sistem pencernaan manusia? Dr. Jan akan mengingatkan kembali bagaimana organ pencernaan menghasilkan sari-sari makanan dari makanan yang kalian konsumsi. Kemudian sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Jadi darah berfungsi untuk mengedarkan oksigen juga karbon dioksida. Sistem peredaran darah manusia meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang darah. Jadi secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri dari 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semuanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Sel darah merah atau eritrosit terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah. Berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan di bagian tengah mengandung protein hemoglobin. Sel darah merah berfungsi 1. Mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan, berfungsi mengedarkan sari makanan, protein, dan hormon. Kemudian membantu membuang sisa gas metabolisme. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih atau leukosit memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meskipun begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang dapat membuat kita sakit. Trombosit atau keping darah berbentuk oval kecil memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat tubuh kita terluka. Organ tubuh berikutnya yang penting adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan dan beratnya sekitar 300 gram. Jantung memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Jantung terdiri dari 4 ruang. Bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Bagian selanjutnya yang berwarna biru, arteri, kemudian dilanjutkan dengan vena. Bagian ini disebut dengan aorta. Bagaimana anak juara? Sudah semakin paham atau semakin semangat untuk kita membahas tentang materi yang lainnya? Jadi anak juara, kenapa pembahasan tentang peredaran darah, jantung itu sangat penting? Harus kita ketahui. Karena tanpa adanya peredaran darah dan juga jantung sebagai organ penting hidup manusia, maka kita tidak akan ada di dunia ini. Wah, Masya Allah, Subhanallah, begitu luar biasanya penciptaan Allah. Maka kalian harus mempelajari ilmunya supaya semakin banyak bersyukur. Kalian mau games dulu? Kalau kalian mau games dulu, kita panggil Bu Ades. Silakan Bu Ades.
Kasih Dokter Jan. Oke anak-anak, lihat gambar berikut ini yuk. Wah, kita refreshing mata dulu. Cari adakah gambar love di dalamnya. Lalu lihat gambar berikutnya. Adakah kalian bisa menemukan kelinci? Oke sudah Dokter Jan, terima kasih. Ayo anak-anak, kita kembali mendengarkan materi yang disampaikan Dokter Jan. Kembali fokus. Sekarang kita akan membahas tentang organ peredaran darah manusia. Bisa kalian lihat gambar berikut ini. Pada gambar yang berwarna merah merupakan peredaran darah yang kaya akan oksigen, sedangkan warna biru merupakan peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Bisa kalian lihat di gambar, ada bilik kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru, sedangkan di bilik kiri memompa darah yang kaya akan O2 ke seluruh tubuh. Silakan kalian bertanya ke orang tua kalian, apa itu CO2 dan apa itu O2. Kemudian ada serambi kanan yang memompa darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian ada serambi kiri yang memompa darah yang kaya akan O2 dari paru-paru. Ada yang disebut dengan peredaran darah besar, di mana darah bekerja dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil bekerja dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Berikut bagan sistem peredaran darah kecil. Bilik kanan, darah menuju ke arteri pulmonalis. Darah kemudian menuju ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung CO2 dengan darah yang banyak mengandung O2. Darah yang mengandung O2 menuju vena pulmonalis. Dan kemudian darah kembali ke jantung serambi kiri. Oke anak-anak, Dokter Jan minta maaf karena tidak bisa melanjutkan pembelajaran dengan kalian karena Dokter Jan tiba-tiba mendapatkan panggilan mendadak untuk melakukan operasi. Semoga pertemuan pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat diri kalian, kalian mudah dan tidak jenuh mendengarkan Dokter Jan menjelaskan. Kembali lagi kepada Ibu Ades, Dokter Jan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih Dokter Jan atas waktunya. Ayo anak-anak, kita beri aplaus yang meriah buat Dokter Jan. Yeay. Terima kasih Dokter Jan karena sudah bersedia mampir di SD Juara Jakarta Timur mengajarkan anak-anak juara tentang organ peredaran darah manusia. Semoga anak-anak menjadi semakin pandai, semakin memahami tentang organ peredaran darah manusia. Dan kebetulannya pembelajarannya belum selesai Dokter Jan, kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan anak-anak yang mau menjadi dokter, siapa? Semoga bisa menjadi dokter yang hebat seperti Dokter Jan. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.